wabarakatuh. Kurang kompak jawabannya, salam kurang kompak. Mudah-mudahan yang keras jawaban salam dari saya. Sekilo bine cepat padu bine, sekilo lake cepat padu lake. Seandi nambah boleh. Masukkan nambah anak masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma an'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akram wa rasulil a'zam Sayyidina Muhammadin. Jawab kencang bro, jawab yang keras, yang kompak ya. Mudah-mudahan yang menjawab selawat dari saya bisa nyaur utang-utangnya semua. Sayyidina Muhammadin. Banyak yang punya utang ternyata. Ulul hidayati wal karam wa man qama bidakwat bil qauli wal amal wal kalam amabat. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, dan khusus akhirnya fillah, Abu Suki, sahabat ibu dan orang tua dari mempelai pria yang saya hormati, para alim, para ulama, para sepuh juga yang saya hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia. Tadi saya lihat-lihat di sana ini kayaknya yang sering nggak senyum ini mantan laki-lakinya kurang pure. Kalau ininya sering-sering senyum. Belum dikasih. Belum dikasih apa ibu? Belum dikasih jatah makan ya. Masya Allah. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa ditakdirkan bisa bertatap muka, bisa berwajah, bisa berpandangan mata, yang insya Allah forum ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Di sini saya sekedar untuk memberikan masukan kepada kedua mempelai, bahwasanya kalau kita lihat tadi dari luar sampai masuk ke sini, ya di sini ada termasuk terop, di sini ada kuade. Pak Ab ini punya pisang. Biasanya dari mana Pak? Solo. Yang Solo Ibu. Masya Allah, Pak juga yang Solo ya. Yang Jawa ya. Masya Allah. Berarti dulu mengucapkan sayang bukan I love you ya. Aku terus ngemarang awakmu gitu berarti ya. Saya enggak nama ini. Iya sayang. Sayang. Masya Allah sayang. Solo ya. Bujuna Sangga. Dan juga di sini ada kuade, di sini ada kemanten dua. Ini sebagai tanda bahwasanya ya manten dua ini sebenarnya dari bahasa Arab tamat taini. Jadi manten itu dari bahasa Arab sebenarnya tamat taini, artinya sempurna. Jadi kalau sampean ingin menikahkan anaknya harus sempurna dulu, sempurna usianya, sempurna akalnya, sempurna ibadahnya, sempurna daripada karakter dan pola pikirnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada kuade. Kuade ini juga dari bahasa Arab ya, dari asal kuatuddin, jadi kuat agamanya. Jadi kalau orang itu kalau sudah menginjak di sebuah pernikahan, agamanya dikuatkan dulu. Orang sekarang tidak. Kadang-kadang orang tua sekarang ini umur 13, 14 sampai 16 tahun sudah dinikahkan. Pikirannya belum masak, belum matang, agamanya juga kurang. Akhirnya apa? Mintanya ke suaminya, minta permen, minta turunan begitu itu. Karena apa? Agamanya kurang kuat.
Dan juga di sini ada terok. Terok ini juga dari bahasa Arab, ta'arufan, ta'aruf. Makanya disebut terok. Saling mengenal dulu antara si calon suami dan istri. Dan yang keempat, berihsan. Dan keluarga Ka'ab ini dari Solo. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jodoh itu nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang ingin dekat, dapatnya jauh. Kadang-kadang dapat jauh, inginnya dekat. Dulunya ketemunya di mana, Mas? Di Surabaya. Di Surabaya, teman. Kemana? Pas ketemu langsung. Pas ketemu langsung jatuh cinta. Iya. Nah, ini sebagai tanda-tanda bahwa orang kalau sudah duduk di kuwadi, makanya ada istilah selamat menempuh bahtera rumah tangga. Makanya istilah daripada bahtera rumah tangga, ya ini termasuk rumah tangga ini subhanallah ujiannya itu sangat besar sekali. Dulu saya di pesantren, ada kiai saya bilang, Gus, seandainya saya tetap diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, walaupun saya tidak nikah, saya tidak akan menikah. Saya balik bertanya kepada guru saya, Yai, kenapa jenengan kok bilang begitu? Karena ujian rumah tangga itu sangat besar sekali. Makanya istilah-istilah selamat menempuh bahtera rumah tangga itu bagaimana caranya orang yang hidup berumah tangga, ibaratnya mengarungi bahtera rumah tangga, harus berani menghadapi ombak, harus berani menghadapi kencangnya angin, harus pinter memegang kemudi, dan harus ada keseimbangan pada waktu kita naik nahkoda itu sendiri. Rumah tangga itu adalah ujian yang sangat besar sekali. Di samping nisful ibadah, kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Barang siapa yang dia menikah dan memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, maka Allah Ta'ala catat di situ nisfal ibadah, separuh ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, tamu undangan yang berbahagia, dan ada beberapa faktor, ada beberapa sebab yang mana faktor utama rusaknya di rumah tangga, rusaknya tanaman keharmonisan rumah tangga. Yang pertama yaitu adalah suami istri sering-sering melupakan akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang orang sekarang ini banyak orang-orang yang selalu menyatakan tentang pekerjaannya, tentang usahanya. Kadang-kadang orang yang mau diminta, orang sekarang ini kadang-kadang tanya, bagaimana anak sampean sudah ada yang punya apa belum? Kenapa Bu? Akan saya jodohkan sama ini. Punya apa? Punya rumah berapa? Punya sertifikat tanah berapa? Punya mobil enggak itu? Jadi hartanya dulu. Yang dihitung-hitung itu termasuk dunia dan hartanya dulu. Kalau zaman sekarang orang yang bahagia itu bukan dari hartanya, bukan dari kegantengannya, bukan dari jabatan, nasab dan keturunannya, akan tetapi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang bahagia itu hatinya alim. Bagaimana hatinya alim? Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya sekarang itu ada jaminan. Lihat artis-artis sekarang, mintanya di Ka'bah di sana di Mekah, yang perempuan cantiknya Masya Allah, yang laki-laki gantengnya, tampannya subhanallah, tapi di tengah perjalanan bercerai dan tidak harmonis rumah tangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu bahagia, hatinya harus sabar, badannya harus sabar. Kenapa? Karena di dunia ini selalu ada ujian. Ada yang gak suka sama kita, ada yang iri dengan keharmonisan rumah tangga tetangga dan orang lain, ada yang hasut, ada yang dengki, ada yang termasuk gak enak hati. Terkadang diuji sama istri, diuji sama suami, diuji sama mertua. Kehidupan memang tidak jauh dari situ. Diuji sama ipar, diuji sama tetangga dan seterusnya. Kapan selesainya? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, wa qana'atun bima fil yad. Jadi menerima sesuatu yang ada di tangan kita. Gak usah memaksakan kehendak. Maka nama pokok. Makanya bisik-bisik terus saja mulai tadi. Bilang-bilang alif terus kayak tadi. Masya Allah. Ya, jadi makanya orang hidup itu harus qanaah. Gak usah memaksakan baru Pak. Masya Allah. Jadi begitu kita harus, apa yang kita miliki itu harus yang disyukuri. Gak usah mencari-cari yang tidak ada. Itu ciri-cirinya orang bahagia. Kenapa? Karena kalau sudah memasuki area rumah tangga, kalau sudah memasuki tatanan rumah tangga, ada beberapa faktor yang menjadi perusak. Satu yang tadi, lupa mengingat Allah. Dan yang kedua, seorang wanita itu sering tertipu dan selalu mengikuti atas sebuah keinginan-keinginan. Jadi kebanyakan orang nega bu, Pak, sesekut anti keteruan nega biasanya orang laki atau orang perempuan biasanya. Orang laki apa orang perempuan? Yang sering-sering punya keinginan. Orang laki. Setujuan candasan nega biasanya laki apa bini bu? Setujuan candasan. Sementak kade biasanya bini apa laki? Sementak kade. Udah. Sebenarnya lo kartu malah dia. Jadi itu yang kedua. Jadi tertipu. Kadang-kadang, dia pengen kalau kemanten nggak punya maksa pinjam tetangganya kalung itu sekarang. Suka pamer juga. Ini akan menjadi penyebab yang menjadi masalah tatanan berumah tangga. Seneng pamer. Nggak orang pamernya kayak biasa laki apa gini biasanya. Orang laki apa gini? Laki kabir rosak celaka lagi. Orang bina tergantung ya. Mudah-mudahan dengan acara siang hari ini kedua mempelai bersama sama istrinya, mudah-mudahan ditakdirkan fitini wa dunya wal akhirah, dijadikan rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah dan kaab secara desanya, moga-moga termasuk tambah bersatu, tambah akor ya fitini wa dunya wal akhirah, dijadikan keturunan yanti jenengan sama istrinya dunia soleh solihah. Jadi dijadikan keturunan yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ibu dan bapaknya, dan menjadi penenang hati kedua orang tuanya, maslahat fid wa dunya wal akhirah. Cuma kalau bikin keturunan itu gak gampang, harus melihat hari dulu, sholat 2 rakaat dulu, terus keningnya itu dicium, karena keturunan ini menjadikan faktor penyebab keharmonisan rumah tangga. Sekarang lihat ibu-ibu bapak-bapak, kaya raya anaknya kecanduan, kaya raya anaknya mabuk-mabukan, kaya raya anaknya nggak ketemu rumah. Kenapa kok bisa demikian? Ya ini menjadikan penyebab tidak keharmonisan rumah tangga. Mungkin dari rezekinya yang nggak halal, mungkin yang dimakankan ke anak-anaknya itu dari uang riba. Ya, uang riba, uang apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu uang budu ya nih. Nah itu juga uang main dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Karena apa? Karena rumah tangga kalau sudah punya anak yang taat, soleh, solihah, walaupun hidupnya pas-pasan, kita akan menjadikan hidup kita tenang fid wa dunya wal akhirah, menjadi tenang hati kedua orang tuanya, anaknya menjadi kemaslahatan fid wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Mas Rama dan istrinya dijadikan oleh Allah rumah tangga mawaddah warahmah sakinah, duriyahnya, keturunannya muti'ah, maslahat fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita berdoa ya. Apa ada yang baca doa sendiri Pak? Langsung doa ya. Jadi insya Allah setelah ini saya akan langsung balik karena di rumah ada tamu menunggu. Dan sekaligus mumpung ini di hari raya Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, doa restu kita khususnya kepada kedua mempelai mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Binati doa wassalamu wa afiyah wa siha wa sa'ada wal qabul wa khususan
li kumantaini au li arusyaini, mas pratama dengan istri, ij'al fi rihlati baitihi idfa bala maqbul hajat bi barakati Rasulillah. Al-Fatihah.